absen dulu ya. Karin, Noval, Egi, Danis, Putri. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita coba tes semangat dulu, mau nggak? Pada nggak semangat ini? Ya, nanti kalau ibu bilang masih semangat semuanya, ntar anak ibu jawabnya alhamdulillah tetap semangat, Allah Akbar. Bisa dites? Masih semangat semuanya? Alhamdulillah tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, udah pada semangat nih. Kita mulai ya belajarnya. Nah, jadi pada hari ini ibu akan mengajarkan tentang bagaimana cara menjauhi akhlak tercela. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu akhlak tercela. Ada yang tahu apa itu akhlak tercela? Sikap buruk abang? Hal-hal yang buruk. Hal yang buruk. Kakaknya? Ayo apa? Jangan boleh lah, semua bener nih. Anak ibu kan pandai semua ya. Jadi akhlak tercela itu ialah suatu sifat, perbuatan, tingkah laku yang tidak baik atau yang buruk, yang tentunya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus nifak itu apa, Bu? Pernah dengar nggak apa tuh nifak? Belum. Nah, nifak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqah, yang artinya berpura-pura. Yang artinya apa, Bang? Ya, berpura-pura. Nah, jadi orang yang memiliki sifat nifak ini disebut juga dengan munafik. Pernah dengar kan pasti munafik? Nah, munafik itu dia apa yang diucapkan beda dengan apa yang dilakukannya. Itulah yang disebut munafik. Dan kemudian tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, yang tahu Bapak? Yang pertama itu apabila berbicara dia berdusta atau berbohong. Yang pertama apa tadi? Apabila berbicara dia berbohong. Ya, pandai abang ya. Nah, kemudian contohnya bagaimana, Bu? Contohnya itu begini. Nah, ini Egi disuruh sama ibu, suruh sama Egi, besok kita kumpul uang 2.000 ya untuk hari guru. Nah, Egi pulang nih ke rumah. Terus Egi bilang ke Pak Mama atau sama Ayah, Mak, guru minta uang 5.000 untuk hari guru. Itu termasuk bohong. Kenapa bohong? Karena kan ya sebelumnya guru mintanya 2.000, sedangkan Egi minta sama orang tua 5.000. Itu termasuk perilaku yang bohong, perilaku akhlak tercela. Tidak boleh kita lakukan ya. Nah, kemudian yang kedua, apabila berjanji dia mengingkari. Bagaimana maksud dari berjanji ini? Anak-anak ibu sering tak berjanji atau pernah berjanji? Pernah, contohnya. Ayo, ya udah. Nah, jadi maksud contohnya tuh seperti ini. Contoh Kak apa tadi namanya? Kak Karin. Nah, sama Putri. Nah, Putri bilang nih ke Kak Karin, besok kita pergi sekolah bareng ya. Kamu tunggu aku gitu. Terus Karin bilang, iya besok kita pergi sekolah bareng-bareng. Aku tunggu kamu. Nah, kemudian ternyata keesokan harinya Karin pergi terus dia pergi terus tinggalin Putri sama kawan-kawannya. Nah, berarti otomatis kan itu dia tidak menepati janji. Kenapa? Karena yang pertama kan dia bagaimana ya, suruh tunggu tapi dia tidak menunggu. Itu termasuk perilaku yang tidak baik. Coba kita deh, kalau kita punya kawan seperti itu, udah berjanji tapi nggak ditepati, kita kecewa nggak itu? Kecewa, pasti kita marah kan? Nah, itu juga
sekarang sering nggak diberi amanah oleh orang tua beli sesuatu gitu. Jadi, nah ini contohnya di rumah sekolah ya. Di rumah sekolah ada yang jadi ketua kelas nggak? Oh, jadi ketua kelas Bang Danis. Nah, terus ibu guru bilang nih, Bang Danis, ibu nggak masuk karena ada rapat. Terus kawan-kawannya jangan ribut ya. Ini ibu kasih tugas. Kena kan begitu? Nah, terus Danis dia dia hanya mengiyakan. Terus dia balik ke kelas dan kemudian kawan-kawannya ribut, nggak ditegur, nggak dibilang jangan ribut. Guru udah amanain gini dengan Danis gitu. Terus Danis juga nggak ada bilang suruh kerjain tugas. Itu termasuk Danis ada tidak amanah. Itu juga tidak boleh. Karena kalau amanah itu dia suatu tanggung jawab dan tanggung jawab itu harus kita laksanakan. Nah, apa tadi 3 tanda-tanda orang munafik? Yang pertama, ketika berbicara dia berbohong. Kedua, dia tidak menepati janji. Dan ketiga, apabila diberi amanah, dia berkhianat. Kemudian ada akibat-akibat yang ditimbulkan dari sifat munafik ini, yaitu yang pertama, balasan dari Allah, yaitu masuk ke dalam neraka. Di sini ada yang mau nggak masuk neraka? Tunjuk tangan, angkat tangan. Nggak ada yang mau. Pastinya kita nggak ada yang mau ya masuk neraka, dikarenakan kita pasti mau masuk surga semua. Semoga kita semua masuk surga. Amin. Oleh sebab itu kita jangan sampai memiliki sifat munafik itu tadi, yaitu yang telah ibu jelaskan. Yang kedua itu akibat yang ditimbulkan ialah malas melaksanakan sholat. Jadi orang-orang munafik itu malas melaksanakan sholat. Karena kenapa? Karena orang ini beranggapan bahwa sholat itu bagaimana ya? Orang ini hanya mengatakan saja dengan lisan mereka bahwa mereka sholat, mereka menjalankan perintah Allah, tapi sebenarnya mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi dari sebab itu adanya rasa mempermainkan dan tidak percaya atau tidak menghargai angkatnya Allah. Dan kemudian yang ketiga itu orang lain akan membenci dan menjauhinya. Jadi akibat yang ditimbulkan dari kita memiliki sifat munafik itu, pastinya teman kita akan menjauhi kita. Karena kenapa? Kalian mau, anak-anak ibu mau kalau punya kawan itu dia suka bohong, tidak menepati janji, terus juga dia tidak amanah. Mau berteman seperti itu? Nggak mau kan? Nah, oleh sebab itu semoga kita semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semangat dong. Nah, kita cek lagi ya. Masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, kita lanjut nyanyi. Lanjut ya. Nah, kemudian Bu, bagaimana cara menghindari sifat munafik itu? Yang pertama, senantiasa menjaga lisan. Jadi cara menghindarnya itu senantiasa menjaga lisan dengan kita selalu berkata jujur. Jangan sampai kita berbohong, dan kemudian berbicara dengan baik, dengan sopan santun sesuai dengan etika. Dan pula tidak memburukan orang lain, itu pastinya. Dan yang kedua itu selalu berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain bagaimana tuh Bu? Ya dengan cara menolong dan kemudian membantu dan menepati janji, itu termasuk berbuat baik kepada orang lain. Jadi dengan adanya kita berbuat baik kepada orang lain itu suka kepada kita. Dan kita harus senantiasa juga membiasakan bagaimana apa yang kita ucapkan itu seperti apa yang kita lakukan. Kemudian mengingat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah Maha melihat, mendengar, mengetahui, dan juga mengawasi. Siapa di sini yang nggak percaya kalau Allah itu Maha melihat? Angkat tangan. Nggak ada? Berarti anak-anak ibu percaya
takut tadi sehingga kita menghindari sifat-sifat munafik itu. Kemudian yang terakhir ialah berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya, Bu? Ya dengan cara kita beribadah. Beribadah seperti apa, Bu? Beribadah sholat, ngaji, terus membantu orang tua dan lain sebagainya. Banyak masih hal-hal yang baik yang dapat membuat kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada? Nggak ada? Apa udah paham semua? Jadi tadi tanda-tanda orang munafik ada 3 apa aja. Yang pertama, apabila berbicara, dia berbohong. Dan kemudian apabila dia berjanji, dia mengingkari. Kemudian yang ketiga, apabila diberi amanat, dia berkhianat. Nah, berarti udah paham ya semua? Alhamdulillah. Nah, semoga kita semua dapat terhindar dari sifat-sifat ini dan kita tidak termasuk orang-orang yang munafik. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk sekian berakhirnya penjelasan dari Ibu, berakhir pula materi yang Ibu bawakan hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.